Oke, kita masuk ke konsep yang namanya matriks. Jadi matriks adalah, cepat aja saya, kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi panjang seperti ini. Notasinya huruf besar biasanya ya. Meskipun pakai huruf kecil juga boleh, tapi biasanya huruf kecil untuk vektor. Huruf besar. Kemudian ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi ini barisnya 1, 2, 3, 4, 5 baris, kolomnya 4. Jadi ditulis A ukurannya 5 kali 4 atau ditulis A berukuran 5 kali 4 gitu. Kemudian elemen-elemennya biasa ditulis dalam huruf kecil dengan 2 indeks. A, I, J. I ini menyatakan barisnya, J itu kolomnya. Jadi A23 berada di baris 2 kolom 3 gitu ya. Ini A23. Oke. Nah, jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks persegi. Atau zaman saya kuliah dulu, sekolah dulu namanya matriks bujur sangkar atau persegi. Yaitu ukuran baris dan kolomnya sama gitu ya. Ini contoh 2 baris, 2 kolom juga. Boleh 3 baris, 3 kolom juga. Matriks diagonal adalah matriks persegi ya. Dengan sifat AIJ-nya sama dengan 0 kalau I tidak sama dengan J. Jadi misal A31 0, A42 0. A23 0. Pokoknya kalau I dan J-nya nggak sama, harus 0. Nah, ini matriks diagonal bukan? Nah, yang penting matriks diagonal itu yang di luar ini namanya, yang bagian ini namanya bagian diagonal ya. Jadi kalau diagonal matriks itu ini A11, A22, A33, A44 itu dinamakan elemen-elemen diagonalnya. Yang kesini nggak diagonal ya. Yang diagonal hanya ini aja. Kalau matriks. Nah, syaratnya matriks diagonal itu adalah elemen di luar diagonal. Jadi indeks baris dan kolomnya berbeda. Itu harus 0. Yang merah itu. Kalau diagonalnya mau 0 boleh. Mau nggak 0 juga boleh ya. Diagonalnya bebas, boleh 0, boleh enggak. Tetapi di luar diagonal harus 0. Ada lagi matriks segitiga atas. Nah, kalau segitiga atas itu yang di bawah diagonal harus 0. Jadi yang kepake seolah-olah yang sini gitu ya. Yang ini kontribusinya 0 nanti. Itu matriks segitiga atas. Jadi kalau dilihat ini indeksnya A21, A31, A41. Ini A berapa? A32. Jadi indeks barisnya lebih besar dari indeks kolomnya. Itu harus 0. Kalau yang di sini bebas ya. Mau 0 semua boleh. Mau 0 sebagian boleh, yang hitam itu. Nggak ada syarat. Yang disyaratkan yang di bawah diagonal. Tuh, ada yang ngalir atau pura-pura nulis. Diam aja berarti udah. Masih jenis-jenis matriks. Oh ya, matriks transpos dari matriks A ditulisnya gini, A pangkat T gitu ya. T-nya kadang huruf besar, kadang huruf kecil. Itu matriks transpos itu adalah matriks yang diperoleh dengan menulis semua kolom A menjadi baris. Ini kolom 1 jadi baris 1. Kolom 2 jadi baris 2. Kolom 3 jadi baris 3. Jadi kalau tadinya ukurannya ini 2 kali 3, A transpos itu menjadi A3 kali 2. Kalau tadinya A-nya itu M kali N, transposnya itu N kali M dibalik ya. Karena semua kolomnya jadi baris. Atau semua barisnya jadi kolom, sama aja. Baris 1 kolom jadi kolom 1.
baris 2 jadi kolom 2. Oke. Lanjut lagi. Itu A transpos. Kemudian vektor dapat dipandang sebagai tergantung. Kalau vektor baris kayak gini, ya ini kan barisnya 1, kolomnya 4. Jadi matriks 1 kali 4. Yang ini vektor kolom, barisnya 4, kolomnya 1. Jadi matriks 4 kali 1. Gitu ya. Oke. Ada yang lagi rajin nulis. Lanjut. Kemudian penambahan 2 buah matriks. Matriks A dan B bisa ditambahkan kalau ukurannya sama ya. Kalau ukurannya sama, barisnya sama, kolomnya sama. Jadi matriks A tambah B tinggal setiap elemen di posisi yang sama dijumlahkan. Seperti ini. Kemudian dikali skalar, ya tiap elemennya jadi kali skalar. Nah, 2 matriks A dan B disebut sama bila elemen-elemennya sama, elemen-elemen di posisi yang sama ya tentunya. Ya, itu 2 matriks dikatakan sama. Tentunya ukurannya harus sama. AIJ sama dengan BIJ. Kalau kelambatan bilang ya, yang gini kan kalau kelambatan kalian juga bosen gitu ya. Kemudian sifat operasi tambah dari matriks, ini komutatif. Ya kita lihat aja karena ini hasilnya ini, hasil jumlah dibolak-balik, B dulu nulisnya atau A dulu sama aja. Kemudian ini namanya asosiatif, kalau ada 3 dengan operasi yang sama, tambah-tambah, boleh dikelompokkan yang mana dulu, bebas. Kemudian A tambah 0, 0 ini adalah matriks yang elemennya 0 semua. Ya, A tambah 0 sama A tambah min A itu adalah, ini tadi kalau dikalikan konstanta, min A itu setiap elemennya diminuskan. A ditambah min A, ya jadi matriks 0. Kemudian ini kali konstanta seperti ini. Nggak diapalin juga, apal sendiri karena teratur gitu ya. Kalau yang nggak teratur, nah itu biasanya kita harus ngapalin karena nanti bahaya pakainya. Kayak nanti perkalian A kali B sama B kali A di matriks itu nggak komutatif dia, nggak sama. Nah yang perkecualian gitu yang harus dihafalkan. Sudah? Ini yang depan 4 nulis terus, jadi saya bingung. Udah atau belum? Ditungguin 20 menit juga nulis terus. Sok lah. Lanjut ya. Perkalian matriks. Kalau kita punya matriks A M kali K dan B itu K kali N, maka A kali B hasilnya saya namakan matriks C adalah ini ya. Jadi intinya, nah kalau ini saya tulis sedikit. Intinya perkalian matriks. Oke, jadi kalau mau mengalihkan 2 buah matriks A kali B, syaratnya jumlah kolom dari A harus sama dengan jumlah baris dari B. Caranya itu ya ini. Kalau saya mengalihkan baris 1 ini kali kolom 1, hasilnya namakan matriks C, dia C11 ya. Jadi C11 isinya ya ini A11, B11 tambah A12, B berapa? 21 tambah titik-titik sampai A1K kali B apa itu? K1 gitu ya. Nah, katakan saya ini sebagai
C11. Kalau saya mau C32, isinya itu caranya ya ini baris 3 kali kolom 2 gitu ya. Kalau ini baris 3 dari A, dari A kali kolom 2 dari B. Jadi ini baris 3 dari A, kolom 2 dari B, hasilnya C32. Tinggal ini dikalikan ini kali ini, tambah ini kali ini, sampai ini kali ini. Jadi ini memang harus sebanyak kolomnya K, ininya harus sebanyak barisnya K. Ya. Jadi secara umum ini enggak saya tulis ya, atau mau ditulis boleh A31 B12 tambah A32 B22 ditambah titik-titik ditambah A3K BK2. Semua baris 3 kali kolom 2. Jadi hasilnya indeksnya 32. Nah, masih nyalin. Secara umum hasilnya di sini CIJ, huruf kecil ya, kalau elemennya katanya tadi huruf kecil, tapi enggak, haruslah CIJ itu adalah baris I dari A kali kolom J dari B. Baris I dari A berarti baris I AI1, AI2, ini kan baris I semua. Ini isinya baris I itu saya tulis dulu baris I. AI1 sengaja pakai spasi, nanti mau dijumlahkan. AI2 kan ini baris I. AI3 sampai AIK kan ya. Soalnya baris I di sini nih, baris I itu AI1, AI2 sampai AIK. Dikalikan kolom J dari B. Kolom J dari B itu, kalau ini kolom J dari B, ini kolom yang ke J, berarti B1J, B2J, B3J, sampai BKJ. Ya. Tuh, kalau ini kolom J berarti B1J, B2J, B3J, B4J, semua indeks keduanya J. B1J, jadi dikalikan ini. Kalikan dengan B1J, B2J, B3J, sampai yang terakhir BKJ dijumlah. Gitu ya, ngitung elemen dari CIJ. Jadi ingatnya gitu, baris I kali kolom J. Baris I dan J dan kolom J ini bayangkan sini baris I itu apa, kolom J itu apa. Tapi nanti kita hanya bekerja di matriks paling 2 kali 2, 3 kali 3, paling banter 4 kali 4. So, direkam. Oke, jadilah ini ya. CIJ adalah baris I dari A kali kolom J dari B. Oke, begitu contoh. Udah cepat aja ya, udah bisa. Nah, secara umum AB tidak sama dengan BA. Beri contoh. Coba ya, saya akan tulis dulu contohnya, di pause dulu sementara. Oke, kita lihat contoh ini. Saya ambil contoh ini agak sembarangan aja. Saya hitung AB sama BA sama enggak. Mau nunjukkan enggak sama. Kalau ternyata contoh ini hasilnya sama, ya nanti dimodif angkanya. Karena secara umum enggak sama.
Kalau kita hitung AB berarti 2 kali 1 tambah 1 kali 3, 5 ya. Kemudian C12 baris 1 kali kolom 2. 2 kali ini baris 1 kali kolom 2. Jadi 4. Baris 2 kali kolom 1, 9. Baris 2 kali kolom 2, 0 ya. Sedangkan kalau BA kita hitung BA 1, 2, 3, 0. Ininya 2, 1, 0, 3 dibalik. BA. Sama dengan 1 kali 2 tambah 2 kali 0. Nah ini kan udah beda tuh. Ini 2. Tuh ini beda. Satu aja udah beda, matriks hasilnya pasti beda itu ya. Jadi ini contoh AB tidak sama dengan BA. Kadang-kadang ada juga bisa terjadi sama, tapi secara umum beda. Gitu ya. Oke. Nunggu. Oke, lanjut lagi. Berarti yang nyalin udah ya. Jadi ini diingat-ingat karena ini keluar dari aturan yang biasanya berlaku kayak bilangan gitu ya. Hasil kali titik 2 vektor berlaku AB sama BA itu ya. Tapi di matriks nggak berlaku. Jadi harus diingat-ingat itu. Kemudian ada matriks satuan. Matriks satuan atau matriks identitas adalah matriks yang elemen diagonalnya semua 1. Ya. Ingat matriks diagonal tadi syaratnya yang di luar diagonal harus 0. Di luar diagonal harus 0. Kalau ditambah matriks identitas dia harus matriks diagonal dan elemennya di diagonalnya 1 semua. Ininya harus 0 semua di luarnya. Nah, kalau kita punya matriks satuan, kenapa matriks satuan? Karena kalau di bilangan dia seperti bilangan 1. Jadi kalau A kali matriks satuan dan matriks satuan kali A, ini sama dengan lagi kurang. Akan balik jadi A sendiri. Tinggal dikalikan aja buktinya ya. Ambil matriks sembarang, ukuran M kali N. Harus persegi. Karena matriks satuan tuh matriks diagonal ya harus persegi. Ambil matriks persegi kalikan matriks satuan, nanti ketemu hasilnya, balik lagi jadi A. Dan ini komutatif ya, khusus untuk matriks satuan. Secara umum matriks nggak komutatif ininya, hasil kalinya. Nah, kemudian bila kita mempunyai 3 matriks dan bilangan real, ini juga teratur. Kalau teratur nggak usah dihafal gitu ya. Jadi kalau mau mengalihkan 3 matriks boleh dikelompokkan. Udah nggak usah dihafal karena nggak aneh gitu ya. Ada kali konstanta, konstantanya bisa ke depan. Itu sangat umum lah. A kali B tambah C teratur. AB tambah AC gitu ya. Nah ini semua serba teratur. Nanti kalian makainya di soal. Ini quote ini jangan dibaca karena quote ini sebenarnya untuk memberi jarak sebesar ini di editornya. Harusnya saya nulisnya pakai backslash quote gitu. Baru dia jadi ada spasinya. Oke. Serba teratur, ingat aja I itu ini ya, sebagai kayak elemen 1 di bilangan real. Kalau di matriks ya, matriks satuan atau identitas. Nah, di sini sekarang saya pelan-pelan. Kita akan masuk ke aplikasinya, tapi masih gampang yang ini. Belakangnya nanti susah bener. Kalau udah nilai eigen. Tapi sekarang gampang. Coba kita akan, ya ini sesuai dengan judul bukunya ya.
kan apa, Mathematics for Life Sciences gitu ya, atau apalah, atau biokalkulus, lupa saya. Jadi emang banyak aplikasinya ke tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup. Oke, kita akan lihat sebagai berikut. Populasi sebuah spesies itu dibagi atas 2 kelompok umur, yaitu remaja, atau saya terjemahkan dari ini juvenil gitu ya, remaja, dan dewasa atau anak-anak dan dewasa itu ya. Ini ceritanya kita akan mengamati misalkan populasi burung. Burung itu ada yang masih muda, dia nggak bisa beranak. Burung nggak beranak, bertelur ya. Ya, pokoknya apa, berkembang biak lah ya. Dan yang dewasa yang bisa berkembang biak. Nah, ikan paus gitu, ada yang bisa beranak atau yang yang masih muda yang nggak bisa beranak. Dan di pembicaraan ini yang dihitung adalah yang betina selalu ya. Jadi yang dilihat populasi betinanya, kecuali yang cowok bisa beranak gitu. Ini teh pelawak kan si Adul ya. Adul. Nah, dalam satu kali periode tuh terah, misalkan ikan pengamatannya per bulan atau mau per minggu, burung gitu mau per setengah tahun gitu ya, atau gajah gitu, gajah kan jarang gitu, mungkin pengamatannya 2 tahun sekali, pokoknya periode. Nah, setiap individu dewasa melahirkan 2 anak. Ini nggak tahu populasi apa, pokoknya ada sebuah populasi, setiap individu dewasa melahirkan 2 anak. Anak ini masuk juvenil nih ya, atau remaja itu. Karena kelompoknya 2 aja. Begitu lahir pokoknya dianggap remaja. Yang di atas remaja dianggap yang dewasa. Setiap setengah dari remaja bertahan hidup sampai dewasa. Gitu ya. Jadi populasi remajanya kalau sekarang ada 500, nanti dia di periode berikutnya jadi dewasa, tapi jumlahnya tinggal setengahnya. Ya. Tingkat daya tahan hidup populasi dewasa adalah 1/3. Jadi kalau yang udah dewasa, di periode berikutnya ya tetap dewasa, nggak muda lagi. Kalau muda lagi itu harapan saya. Yang dewasa tetap dewasa, nah tapi tinggal 1/3-nya. Jadi kalau ini periode ke-1, periode kedua tuh yang dewasanya tinggal 1/3-nya, ditambah yang tadinya muda jadi dewasa. Gitu ya. Kebayang nggak? Ya, biar aja. Misalkan J dan A itu adalah jumlah populasi remaja dan dewasa. J-nya dari ini ya, juvenil ya. Ininya dari si adult. Di periode ke T. T-nya tuh periode 1, periode 2. Yang awal mungkin periode 0 gitu, awal pengamatan. Adalah jumlah populasi remaja dan dewasa pada saat T. Kemudian JT plus 1 jadi juvenil periode berikutnya. Ini juga yang dewasa periode berikutnya. Maka saya punya hubungan sebagai berikut. JT plus 1 sebenarnya 2 kali AT. Dari mana itu? Nah ini bayangkannya, ini yang saya kasih kotak jadi gampang. Ini yang juvenil, ini yang dewasa. Periode ke T. Periode ke T plus 1 yang remaja berarti ini berubah jadi dewasa. Tapi sebagian mati. Yang di sini diisi dari mana? Tadi yang dewasa kan melahirkan 2 anak. Jadi yang dewasa periode berikutnya menghasilkan 2 anak. Jadi yang remaja ada 2A gitu ya. Tuh. Ya ini periode ke T,
Ini periode ke T plus 1 ya. Ini 2 kali periode ke T. Ini adalah jumlah apa? Remaja periode berikutnya. Plus 1. Gitu. Didapat dari yang dewasa beranak 2. Yang dewasa di periode berikutnya adalah yang tadinya dewasa tetap dewasa sepertiganya, ditambah yang anak-anak jadi dewasa setengahnya. Ini setengah dari yang anak-anak jadi dewasa, tambah yang dewasa pada mati sepertiganya masih hidup. Paham? Siapa yang nggak paham? Siapa yang udah paham? Susah nanya mahasiswa nih. Mati gue. Ya, begitulah. Pokoknya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang remaja di periode berikutnya itu berasal dari yang dewasa di periode sebelumnya beranak 2. Itu ya, jadi 2 kali jumlah populasi yang dewasa di periode sebelumnya. Dewasa periode berikutnya adalah sepertiga dewasa periode sebelumnya. Jadi yang udah dewasa di periode berikutnya ya tetap dewasa, tapi udah musnah, tinggal sepertiganya aja. Ditambah yang remaja jadi dewasa. Nah, yang remaja dewasa itu hanya setengahnya, jadi setengah remaja di periode sebelumnya. Oke. Nah, ini akan saya susun dalam bentuk matriks karena nanti akan memudahkan untuk pengolahannya. Misalkan ditanya 5 periode berikutnya. Kalau dihitung gini panjang. Kalau pakai matriks nanti tinggal mengalihkan matriks aja 5 kali. Gitu ya. Oke. Jadi ini cara menyusunnya gini. J ini A ya. Di periode berikutnya ini tinggal gini. Ini komponen J-nya berapa? Ini kan saya bisa tulis sebagai 0J 0J T ditambah 2AT. Ya nggak ada di sini ya J-nya. Yang baris ini J-nya nggak ada, jadi 0J. Nah tinggal salin aja 02 itu, 02. Ini juga J sama A. Setengah sepertiga salin. Kemudian ini susun J, A. Ini kalau dikalikan balik jadi ini. Jadi membentuk matriksnya tinggal susunnya di sini. Berapa J-nya, berapa A-nya, salin baris 1. Berapa J-nya, berapa A-nya, salin baris 2. Gitu. Sok, salin. Lanjut. Nah, ini contoh kalau pakai angka. Misalkan pada saat awal T-nya 0, boleh juga T-nya 1 ya, tergantung konteks soalnya nanti. Terdapat 5 remaja dan 0 dewasa. Jadi saya punya J0, J juvenile tadi, juvenile, itu remajanya, J-nya 5, A-nya adultnya 0. Maka J1, kita lihat ke rumus tadi, J1 matriks kali J0 A0 di sini. Matriks kali J0 A0. A0 tuh dewasa tahun ke-0, ini remaja tahun ke-0. Nah, sekian. Jadi tadinya ada 5 remaja, 2 dewasa. Di periode berikutnya, periode 1, remaja mampus semua. Bukan mampus semua karena yang dewasa 0 nggak ada yang beranak ya. Jadi remajanya 0, dewasanya 2,5. Di periode 2, matriks kali periode 1. Kalikan aja dapat sekian. Ini angkanya 5/6 biarin ya. Bukan berarti makhluknya 5/6 kan satuannya mungkin dalam juta gitu ya. Kalau bakteri apalagi. Oke. Nah ini kalau digambarkan, kalau ini dihitung
J3, A3, J4, A4 dan digrafikan, maka terlihat ini yang J ini awalnya 5, kemudian 0, naik lagi, turun lagi seperti ini. Kemudian yang dewasa juga seperti ini, ya nggak terlalu penting lah. Kecuali nanti di belakang akan ditanya, cenderung menuju berapa kalau T-nya menuju tak hingga gitu ya, tapi nanti aja. Apakah akan menuju tak hingga atau akan mungkin turun lagi, nanti hitungannya di belakang. Yang penting ini ya, dua ini grafik nggak terlalu penting saat ini. Udah nggak usah disalin grafiknya. Nanti dibikin sama lagi warnanya biru, begitu-gitu. Begitu, salah, hapus lagi. Oke. Coba ini contoh lain. Di bab ini cuma contoh-contoh aja bikin matriks itu sama nanti bikin diagram. Coba. Populasi ikan paus jenis ini pokoknya aneh-aneh lah kalau nama orang Amerika Inggris itu suka aneh-aneh ya. Ada Mr. Black, Mr. Brown, Mr. White gitu ya. Ini ikannya juga gini. Populasi ikan paus dibagi atas 3 kelompok. Kelompok muda, kelompok dewasa tidak beranak. Dewasa tidak beranak tuh bisa baru dewasanya mungkin ya, tapi belum bisa beranak, atau udah ketuaan ikan pausnya. Dan kelompok dewasa yang beranak. Oke. Jumlah populasi masing-masing kelompok disimbolkan C, A, dan R. Lupa saya di bukunya ada singkatannya ini ya. Kenapa C, kenapa A, R, pokoknya yaitu C yang anak-anak, A itu dewasa tidak beranak, R itu dewasa dan punya anak gitu ya. Oh, children, adult, apa ini? Ini? Oh, ya betul juga ya. Child, adult, dewasa beranak. Apa? Ya begitulah. Dalam satu periode, jadi kembali dibagi periode ya. Seekor ikan paus kelompok muda akan menjadi dewasa tidak beranak sebanyak ini proporsinya. Jadi dari 1000 paus muda, dia akan menjadi dewasa tidak beranak sebanyak 72 dari 1000. Kelompok dewasa tidak beranak tetap di kelompoknya dengan proporsi 0,8 dan menjadi dewasa beranak dengan proporsi 0,19. Aduh, bingung ya? Tenang, bingung. Saya juga udah nggak ingat yang tadi apa? Lupa lagi. Antepin aja. Kelompok dewasa beranak dalam satu periode menghasilkan keturunan dengan proporsi sekian dan berubah menjadi kelompok ikan dewasa tidak beranak ketuaan segini gitu ya. Oke. Nah, sekarang tuliskan matriks model yang tadi matriksnya untuk menentukan populasi ikan paus pada periode selanjutnya. Jadi mau ngitung CT plus 1, AT plus 1, RT plus 1. Caranya dibuatlah dulu jangan matriks ya, tapi diagram seperti ini. Saya jelaskan diagramnya ya. Atau diagramnya ditutup, kita bikin ya. Supaya kalau itu kan ciluk bah gitu muncul. Percaya aja kalian gitu padahal salah. Kalau dibikin kan nanti kita akurkan gitu ya. Sebesar ini tulisannya kebaca ya? Kebaca? Nah. Kita bagi kelompoknya gini. Ada kelompok C. Gambar aja combro gitu ya. C
ini saya namakan, penting ini harus dikasih nomor nanti kalau bikin matriks ya. Ada kelompok 2. Kelompok 2 itu apa? Kelompok dewasa. Nggak usah pakai T dulu lah. Kemudian ada kelompok R, dewasa tidak beranak. Sebutlah kelompok 3. Enaknya jangan pakai Romawi, pakai Arabik aja. Karena matriks itu indeksnya juga angka bilangan itu ya, Arabik ya. Nah, kita lihat pelan-pelan bacanya. Dalam satu periode, seekor ikan paus kelompok muda akan menjadi dewasa tidak beranak sebesar ini. Jadi ini nanti akan menjadi dewasa tidak beranak yang tengah sebesar 0,072 gitu gambarnya. Ya. Kelompok dewasa tidak beranak berarti yang ini akan tetap di kelompoknya dengan populasi 0,8. Karena masih di kelompoknya, kita balik ke sana sebesar 0,8 dan menjadi dewasa beranak dengan proporsi 0,19. Gitu ya. Gitu. Kelompok dewasa beranak yang ini dalam menghasilkan keturunan 0,3. Jadi yang ini menghasilkan keturunan menjadi yang anak ya. Ini kelompok dewasa beranak. Dia dalam satu periode kita gambarnya ke sini. Sebanyak 0,3. Artinya 0,3 kali R ini menghasilkan anak. Bukan dia jadi muda lagi, bukan ya. Itu mah harapan saya yang belum terkabul. Nah, dan berubah menjadi kelompok dewasa tidak beranak 0,88 ke sini. 0,88. Ini rada nggak benar soal. Oh, nggak benar-benar. Betul-betul. Itu yang gambar 133 itu maksudnya apa? 133. Yang ini, yang dikurung, dikasih nomor ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Buat nanti bikin matriksnya. Kelompok 1, bukan A3 ya. Kelompok 2, saya kurungin supaya nggak kabur kayak Tommy Soeharto. Kerekam. Ya? Lihat. Kelompok dewasa mana? Kelompok dewasa beranak dalam satu periode menghasilkan keturunan 0,3. Kalau 0,3 ini jadi anak-anak kan kesini ya. Anaknya. Dan berubah menjadi ikan dewasa tidak beranak. Berubah sebanyak ini. Bukan. Ini kan kelompok dewasa beranak. Menjadi kelompok dewasa yang tidak beranak. Ketuaan itu udah ini. Ya. Kayak kamu nanti anaknya 10 tapi setelah umurnya 70 tahun kan masuk kelompok dewasa tidak beranak. Harus bisa ya bikinnya dari kalimat ini. Nah, coba kita lihat, akurkan. Benar nggak yang saya bikin ya? Oke, ini yang dari diktat saya salin, samakan betul. Berarti tadi yang kita bikin udah betul. Nah, sekarang bikin matriksnya. Matriksnya. Apa tadi? Ada CT plus 1, ada AT plus 1, ada RT plus 1. Nah, jumlah populasi masing-masing kelompok di periode berikutnya sama dengan A
kali periode sebelumnya. CT, AT, RT. Nah, bikin matriksnya kalau udah punya diagram gini, gampang gini bikinnya si A-nya ini. Adalah kalau populasinya 3 kelompok umur, matriksnya jadi 3 kali 3 ya. Cara membentuknya gini. Kalau ini, sebentar supaya nanti jelas. Ini saya atau ya udah gitu. Ini tadi saya nomorin tuh ada gunanya nih 1, 2, 3 tuh. Ini lihat dari 1 ke 2, betul? Panahnya dari 1 ke 2. Maka muncul di sini A21. A21 di sini 0,072. Jadi dari 1 ke 2 munculnya 21. Ya, di posisi matriksnya. Sebentar, nanti ini nggak cukup. Ini 2 ke 2 di A22. Ini 2 ke 3 di 32 ya. Ininya baris 3 kolom 2 0,19. Ini dari 3 ke 2 jadi 23. Baris 2 kolom 3 itu 0,88 baris 2 kolom 3. Ini 3 ke 1 jadi 13. 13 di sini ya 0,3. Nah, matriksnya yang nggak adanya jadi 0. Gitu. Coba sekarang supaya nggak terasa sulap, kita lihat sekarang hasil kalinya benar nggak? Ini saya crop. Sini. Satu kali lagi ini saya crop juga. Saya mau kalikan. Gitu ya. Dan ini kita lihat bahwa anak-anak di periode berikutnya, tulis dulu CT plus 1 AT plus 1 huruf kecil ya. A C RT plus 1. Lihat, kalau kita kalikan. Ini nulis apa ini? Kayak ginian. T plus 1. Ya. Lihat, kontribusi anak-anak di periode berikutnya kan berasal dari yang dewasa aja. Dewasa beranak sebanyak 0,3. Betul? Jadi lihat ini. CT plus 1 adalah ini kali ini. Cocok nih. Jadi ini kali ini. 0,3 kali 0,3 kali RT. 0,3 kali RT ini. Nah, yang lain juga cocok. Lihat, yang AT plus 1 0,072 kali apa? CT ditambah 0,8 kali AT ditambah 0,88 kali RT. Cocok nggak lihat yang dua? Dari dirinya sendiri 0,8. Si AT plus 1 dari AT 0,8. Kemudian dari yang RT 0,88. Dari yang muda 0,072. Dia dikontribusi dari ketiga populasi, ketiga kelompok umur sebelumnya. Sama ini, lihat. Yang ini, yang RT plus 1 yang terakhir. Baris ini kali kolom ini, hasilnya 0,19 AT. Lihat, ini yang dewasa. Dia mendapat kontribusi 0,19 kali yang ini. Gitu. Sisanya kemana? Misalkan yang dewasa kan katanya beranak sekian,
sekian menjadi dewasa tidak beranak, sisanya kemana? Mati kalau nggak disebut ya. Yang nggak disebutkan mati. Udah, ini cocok. Jadi membentuknya lihat, kalau dari 1 ke 2, pasangnya di sini A21. Jadi kalau dari sini, dari yang I ke J, di sininya JI. Hah? Supaya cocok. Hah? Nggak tahu, mikir sok. Pikir dulu kenapa ya dibalik gitu ya. Jangan ngelihat, kalau saya kan ngelihat langsung dibaliknya, tapi lihat dari makna kalau dia kelompok 1 menjadi dewasa sekian persen, kenapa harus ngebalik di sininya indeksnya? Mikir sendiri ya. Mikir sendiri. Karena saya juga pada bingung jelasin sekarang. Tapi nanti kalau dikalikan jadi cocok. Gitu ya. Jadi kalau sekarang ditanya gitu, saya jawabnya supaya nanti cocok matriksnya. Oke. Lanjut. Sudah nyalinnya? Udah ya? Oke, lanjut. Nah, yang seperti ini dinamakan matriks diagram ya. Terjemahannya nggak pas ya. Matriks diagram saya terjemahin diagram matriks ya. Mau diagram matriks atau matriks diagram sama aja. Pokoknya yang ini matriks diagram bentuknya diagram, nggak kayak matriks beneran. Gitu ya. Nah. Kalau yang ini udah kali ya, udah saya jelaskan. Yang ini namanya matriks model. Ini namanya matriks model kalau yang benar-benar matriks. Kalau yang tadi matriks diagram. Ini matriks model atau matriks. Tolong ditambahkan Leslie. Salah. Leslie ini ahli biologi nih. Leslie. L-I-E. Leslie. Gitu ya. Yang marganya Li ingat mungkin. Licinan gitu. Yang lain contoh. Masih sama aja. Kanker payudara ya. Seorang wanita kena kanker payudara biasa dikategorikan 3 kelompok. Jangan tanya saya kenapa 3 kelompok. Tanya aja sama dokter gitu ya. Tapi nanya-nanya. Oke. Nggak kerekam, tenang. Nggak akan kebaca sama polisi. Peluang seorang wanita kena kanker payudara biasa dikategorikan 3 kelompok. Kelompok sehat, kelompok kena kanker dini, ya mungkin sampai stadium 2 lah gitu, dan kena kanker kronis gitu ya. Jumlah masing-masing disimbolkan dengan H, E, dan L. Health gitu ya, ini apa? Apa ya? Edan gitu mungkin ya. Ini yang nggak tahu lah. Ya, H-nya healthy. Oh, ya pintar kamu ya. Kamu dari tadi tahunnya 2 yang depan aja. Udah late ya, udahlah. Sebentar lagi terbang gitu nyawanya. Tentukan matriks model dari masalah ini bila ininya diberi. Kalau ini diberi kayak tadi gampang. Matriksnya gimana? Matriksnya nggak harus A ya, simbolnya apa aja. Ya tinggal lihat aja. Ini 1 ke 1 0,998. 1 ke 1 dibalik ya 1 juga 998 gitu ya. Lalu ini sebentar nggak cukup nanti. Ini 1 ke 2. Ya makanya ini dinomorin sama saya. Ini bulatan 1, bulatan 2, bulatan 3. 1 ke 2. Jadi di 221 indeksnya. 21 0,002.
Yang ini dari 2 ke 1 munculnya di 1, 2. 0,45. 2 ke 2. 2 ke 2 ya 22. 0,1. 2 ke 3. Jadi 32 nanti. 0,45 32. Baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2. 3 ke 3 1. Yang lainnya 0. Bisa? Twing, jadi nggak ada jawabannya. Ya ini. Lanjut lagi. Salmon. Kesukaan banyak manusia ya, ikan salmon. Tapi saya nggak suka ikan salmon. Sama satu lagi apa ya? Yang katanya enak juga. Tuna juga nggak doyan. Oke. Telur, ini jenis salmon ya. Telur salmon menetas di sungai dan hidup di air tawar sampai beberapa saat. Setelah itu mereka bermigrasi ke laut. Setelah dewasa sekitar 3 tahun mereka balik ke sungai. Bertelur, mati dialah. Kasihan juga ya. Misalkan A, R, dan D adalah kelompok salmon saat anak-anak, remaja, dewasa. Nah ini jelas nih, saya pasti hurufnya ngambil dari bahasa Indonesia. Anak-anak, remaja, dewasa. Diberikan matriks modelnya. Matriks diagramnya ya. Nah, matriks modelnya gimana? Udah gampang lah ya. Matriks modelnya ini 1 ke 2, jadi di 21. Ini 2 ke 3, jadi di 32, baris 3 kolom 2. Ini. Dan seterusnya. Udah gampang sekali. Dan ini kalau dihitung, ini ada 3 grafik. Yang anak-anak, yang remaja, sama yang dewasa itu seperti ini. Gimana ngegedeinnya? Nah, lihat. Salmon ini ya turun naik jumlah populasinya, tapi lama-lama semua mati. Makanya jangan hobi makan salmon, nanti nggak punya salmon lagi. Udah musnah mereka. Mendingan nggak doyan kayak saya. Oke, gitu ya. Oke, dikit. Prediksi populasi. Jadi selain di periode berikutnya berapa, kadang-kadang pengamatan sekarang segini. Di yang lampau berapa ya gitu ya. Nah, selain untuk memprediksi jumlah populasi di masa yang akan datang, yang tadi semua itu, matriks model dapat digunakan untuk menentukan populasi di masa lampau. Coba, misalkan ini G adalah matriks model dari ini spesies yang namanya burung yang namanya ovenbird gitu ya. Ovenbird. Aneh-anehan aja ya kalau orang Amerika tuh namanya ovenbird. Kali suka di oven sama mereka. Oke. Bila saat ini jumlah populasi muda, ini dibagi 2 kelompok. Kalau 2 kali 2 pasti 2 kelompok. Populasi muda dan dewasa sekian. Simbolnya terserah, ini misal muda M, dewasa misal D. Jadi MT sama DT di periode T. Berapakah jumlah populasi di tahun sebelumnya? Nah, maka kita lihat gini. Matriks model kali jumlah populasi saat ini. Salah ngomong. Matriks kali jumlah populasi lampau periode sebelumnya sama dengan populasi sekarang, betul? Ya. Ini matriksnya modelnya, ini populasi masa lampau. Populasi periode
ke T-1. Ini populasi periode ke T, gitu kan? Populasi periode T-1 kali matriks jadi populasi saat ini. Gitu ya. Kan yang biasa itu T+1 sama A kali populasi yang ke T. Mundurin indeksnya. Jadi ini populasi periode sebelumnya. Kali matriks jadi populasi sekarang. Ini sekarang diamati segini. Periode sebelumnya berapa? Ya udah ini tinggal kita kalikan. Dapatlah ini. Ini persamaan dalam XY tinggal dieliminasi aja salah satu ya. Ini dikali 6, ini kali 8, dikurangi nanti ketemu Y-nya, setelah itu ketemu X ya. Oke, ini nanti akan di belakang aja dibahasnya ya. Tapi saat ini juga bisa gitu kalau 2 kali 2 aja. Tapi kalau 4 kali 4 kan nanti ada X, Y, Z, ada U gitu ya. Kalau cuma 2 kali 2 ya bisa menghitung populasi masa lampau. Udah rasanya hari ini. Udah kuliah kita hari ini sampai situ.